Jadi perasaan saya ketika melihat foto anak saya ingin berbicara. Mama menyayangimu, nak. Mama sangat menyayangimu. Apa yang mama lakukan itu terbaik untuk terbaik kehidupanmu kelak. Maafkan mama jika mama salah dalam berkata, dalam memperlakukanmu. Apapun itu, semua itu terbaik untukmu, nak. Proses kita belajar itu tidak ada yang namanya berhenti. Jadi terkait apa yang saya sampaikan bisa jadi ibu pernah dapatkan atau barangkali ibu pernah lebih tahu daripada saya. Karena proses kita belajar ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Sayangnya hanya sedikit yang memiliki keinginan untuk seperti itu. Alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu di sini ada yang sudah senior sekali, ada yang mungkin baru jadi orang tua. Alhamdulillah hari ini hadir dalam rangka menyempurnakan dirinya. Mohon izin ibu sekalian, kebanyakan dari kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, sehingga kita merasa tidak punya tanggung jawab untuk belajar. Karena apa? Kita merasa cukuplah saya dapat ilmu dari yang dulu saja, cukuplah saya dapat dari apa yang saya dapatkan dari orang tua saya saja, sehingga kita enggan untuk mengupayakan pada diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Izinkan saya Multon Akrawi hari ini berbagi seputar materi bagaimana sebenarnya kondisi Gen Z sebenarnya. Tapi perlu saya garis bawahi Bapak-Ibu sekalian, mau dia Gen Z, mau dia boomers, mau dia baby boomers, mau dia nanti Gen Alpha, fitrah seorang anak, seorang manusia tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu adalah wadahnya. Ibu tahu ikan? Kalau kita kasih santan, kita kasih cabai, kita kasih gulai kuning, jadi apa? Gulai. Kalau kita kasih durian, jadi namanya tetap ikan. Kalau kita goreng, kemudian kita kasih cabai, jadi sambal ikan. Kalau kita kasih bumbu, kita bakar, jadi sama seperti anak-anak kita. Ini bukan tentang Gen Z-nya, bukan tentang baby boomers-nya, bukan tentang Gen Y-nya, bukan tentang Gen Alpha-nya, tapi tentang bagaimana kita mengemas, meramu bumbu apa yang cocok di lidah kita. Karena permasalahan kita itu sering menempatkan ikan itu di tengah orang banyak sesuai dengan lidah kita. Kita tidak peduli apakah orang suka gulai atau tidak, tapi ya ini silakan dimakan. Sehingga pada saat orang tidak makan, kita tersinggung. Ih, kenapa nggak makan nih? Nggak enak, ikannya bau, atau bagaimana? Padahal bisa jadi bukan gulainya yang salah, tapi tempatnya belum tepat. Oleh karena itu di sesi kali ini saya ingin kita membuat sebuah framing. Tidak boleh ada subjektivitas yang menjustifikasi sebuah peristiwa, menjustifikasi sebuah sikap, menjustifikasi sebuah perasaan yang akhirnya menjadi sebuah rasa bersalah. Dan ini yang mengunci kita untuk bisa bertumbuh. Saya mau tanya, mohon izin, siapa yang di sini merasa dulu dididik ala militer? Angkat tangannya. Alam militer semua. Bangun tidur, siap. Ya, dalam ketiga mandi. Bapak-bapak, siapa di sini tumbuh besar, dibesarkan dari orang tua yang ala militer walaupun bukan militer, disiplin, gitu kan? Salah dikit pukul, salah dikit tunjuk muka, salah dikit langsung, ya dihantam semua. Kemudian saya mau tanya, siapa yang di sini dididik ala demokrasi? Orang tuanya suka diskusi, angkat tangannya. Ada nggak? Sebelum mengambil keputusan, nah, ayah ingin kamu begini, menurut kamu bagaimana? Ada nggak yang begitu? Oh, nggak ada ya. Berarti militer semua dong. Tapi nggak ada yang angkat tangan tadi. Atau ragu, saya ini dididik apa ya? Jangan-jangan bukan militer nih, dididik ala tahanan. Bingung kita. Kesadaran kita itu akan menentukan kita ke depannya mau bagaimana. Tadi di sesi akhir tadi Ustaz Amal menyampaikan bahwa kita itu adalah cermin dari anak kita. Tapi kalau saya secara umum, cermin itu tidak akan pernah menampakkan wujud lain daripada apa yang ada di hadapannya. Ketika kita ingin melihat diri kita, maka kita akan melihat diri kita. Ketika kita ingin melihat diri kita sedih di cermin, maka kita akan bersedih. Sebelum memulai, Bapak Ibu bawa handphone?
Saya ingin semuanya keluarkan handphonenya, boleh diangkat. Keluarkan handphonenya dulu. Oke, kemudian dibuka. Di situ ada foto orang tuanya. Kalau yang nggak ada? Nggak ada Pak. Ini foto panci sama lemari aja nih. Bapak-bapak, nggak ada Pak. Ini ada foto alat-alat motor sama alat mobil. Coba lihat di sana. Yang ada foto orang tuanya, coba dilihat sesaat. Saya kasih waktu 5 detik untuk melihat. Lihat. Sebentar Pak, lama nih, belum ketemu. Saya mau cari Facebooknya dulu. Oh mana nih? Nggak ada. Coba dicari. Ada nggak foto orang tuanya? Boleh foto saat bersama atau boleh saat sendiri? Oke. Sekarang dalam 5 detik sekarang silakan lihat. 1, 2, 3. 1. Lihat dengan seksama. 2, 3, 4, 5. Selesai. Sekarang boleh lihat ke saya lagi. Apa perasaan Bapak Ibu saat melihat foto tersebut? Boleh perwakilan. Saya minta Ibu yang mau menyampaikan perasaannya saat melihat foto itu dalam waktu 5 detik. Ada yang mau? Atau mau saya tunjuk saja? Mau berdiri sendiri atau mau saya tunjuk? Nah boleh Bu, silakan. Ada mic, boleh saya dibantu mic atau saya aja ke sini? Mohon izin. Atau mau di depan saja Bu, mohon izin. Boleh nggak apa-apa. Nah silakan. Oh ada. Silakan. Iya. Nanti takut mic-nya bau ya kan? Malah nggak jadi ngomong. Boleh Bu sebelah sini sedikit, mohon izin. Iya, terima kasih. Sebutkan namanya Bu, kemudian anaknya di kelas berapa masuk ke sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Yunita. Saya ibu dari Atta Zahran Sabir kelas 8C dan yang baru mau masuk Kanita Amara Indah Tunisa di SMP. Oh SMP, berarti ada 2 Bu ya? Ada 2. Oke, silakan Bu. Boleh sebutkan perasaannya saat melihat foto tersebut. Perasaan saya ketika melihat orang tua saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena didikan mereka. Saya juga merasa menjadi anak yang sangat beruntung dengan segala didikan dan walaupun secara militer dan demokrasi saya dapat dua-duanya Pak. Ya, tapi ini buat saya jadi sesuatu yang sangat berharga dan pegangan buat saya untuk membesarkan anak-anak saya berikut. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Ibu siapa tadi namanya? Bu Rika, kita bilang terima kasih ke Bu Rika. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Rika. Wah, sekarang ke bapak-bapak nih. Bapak-bapak mau berdiri atau mau saya tunjuk? Perasaannya saat melihat foto, boleh? Boleh dari depan, yang belakang. Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada yang berdiri saya yang nunjuk nih. 1, 2, 3. Wah, saya pengen bapak yang nih Pak, mohon izin Pak. Wah, silakan. Boleh di depan kalau berkenan atau boleh di sini saja. Tapi baiknya ke depan aja deh Pak. Ya, berdiri di depan silakan. Nah, bukan suami istri kan? Wah, bukan kayaknya, silakan. Nah, sebutkan anaknya masuk di kelas berapa, kemudian sampaikan perasaannya. Tadi Bapak lihat ada foto orang tuanya? Iya, yang di HP ada. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru, orang tua dari Fazila Naula Kiftiah, masuk di SMP. Oh, SMP. Siap. Ya. SMP Pak ya? Ya, SMP yang di Telane, Pak. SMP di Telanai. Ya. Jadi setelah saya melihat foto orang tua, saya sangat berterima kasih kepada orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami dengan curahan keringat dan tenaganya buat kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Izin Pak, izin namanya tadi siapa? Pak Heru, Pak. Pak Heru, oke, kita bilang terima kasih ke Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Oke Pak Heru, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah karena mengingat waktu, saya pengennya semua sih menyampaikan, tapi sampai besok pagi dari kita. Lamaan gitu kan, apalagi kalau Ibu nanti kan. Sebelumnya belum Ibu. Oh lama sekali kan. Nah kalau bapak-bapak dia santai ya, bapak-bapak tegar dia. Itu pertama, kenapa saya minta Bapak Ibu melihat foto
itu akan memanggil jiwa kecil kita untuk merasakan bagaimana sih sebenarnya didikan orang tua yang paling saya inginkan, sudah sesuai atau tidak. Ini terlepas Gen Z, baby boomer ataupun generasi kolonial ya, saya sampaikan. Karena fitrah kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai manusia itu sudah Allah tetapkan porsinya. Ingat, seperti ikan gulai, ikan tempoyak, kita adalah ikan itu. Saya berharap apa? Agar kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita tidak kita ulangi kepada anak-anak kita. Tapi anehnya, lebih dari 80% orang tua masih melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari dirinya. Padahal semasa kecil dia tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tapi saat anaknya lahir, dia perlakukan anaknya sebagaimana perasaan itu. Sekarang tugas kedua, silahkan buka foto anak Bapak Ibu sekalian. Boleh, silakan buka. Saya kasih waktu 5 detik. 5 detik. Kenapa nih kok lampunya dimatikan ya? 5 detik. Sudah dibuka? Sudah dilihat? Sudah kebuka, deklarasi foto anaknya. Jangan anak orang lain, Bu ya. Bukan yang lihat nanti malah ini kan cipung. Bukan cipung anak Raffi Ahmad. Ngapain? Oke, saya hitung 1 sampai 5, silakan lihat ya. 1 2 3, 1 2 3 4 5. Oke, selesai Bapak Ibu sekalian. Gak boleh lama-lama Bapak Ibu sekalian. Nanti malah jadi rindu sama anaknya. Oke, sudah? Sudah. Sekarang sama tugasnya. Yang sudah menyampaikan tadi selesai. Sekarang berikutnya orang lain ya. Pertanyaan sama, sebutkan perasaannya ketika melihat foto tersebut. Saya pengen dari ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Silakan ibu-ibu, angkat tangannya. Oke, silakan maju ke depan. Silakan. Nah, mic-nya kayaknya taruh di sini aja deh Bang, biar abangnya nggak repot. Oke, makasih Bang. Oke, silakan. Ini silakan mic-nya. Sebutkan nama, anaknya di mana, kemudian sampaikan nanti perasaannya ketika lihat foto tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Celia Agustina, orang tua dari Arzela Nafiza Yunda, masuk di Nuri Ilmi Telanai. Telanai, oke. SMP atau SD? Masuk SMP, Oh, Pak. SMP, ya. Silakan. Jadi perasaan saya ketika melihat foto anak saya ingin berbicara. Mama menyayangimu, Nak. Mama sangat menyayangimu. Apa yang Mama lakukan itu terbaik untuk terbaik kehidupanmu kelak. Maafkan Mama jika Mama salah dalam berkata, dalam memperlakukanmu. Apapun itu, semua itu terbaik untukmu, Nak. Maafkan Mama. Oke, baik, terima kasih. Ibu namanya izin tadi siapa? Ibu Devi. Bu Devi, yuk kita bilang sama-sama. Terima kasih Bu Devi. Nah, kan bener kan saya bilang kalau ibu-ibu repot kita. Takutnya bapak-bapaknya ikut nangis. Ini kelas parenting atau latihan nangis ya? Oh, terima kasih Bu Devi, terima kasih. Oke, berikutnya Bapak, saya minta 1 orang, boleh? Nah, ayo bapak-bapak nih. Bapak-bapak jangan kalah, Pak. Kenapa pematerinya 2 orang laki-laki, Pak? Dan biar bapak-bapak dapat peran yang sama, porsinya. Bukan cuma cari uang, Pak. Oke, siapa? Mau saya tunjuk atau maju sendiri? Saya keliling aja ya. Oke, saya keliling. Kalau gitu saya minta. Kayaknya yang muda aja deh. Yang muda siapa ya? Yang muda sebelah sini kayaknya. Mohon izin. Oke, saya mohon izin. Nah, kayaknya abang deh Bang. Wah, gak apa-apa. Boleh Bang, abang lagi sakit? Berkenan ya? Berkenan ya? Oke, silakan. Boleh ke depan Bang. Oke, silakan. Sama, sebutkan nama, kemudian anaknya masuk kemana, terus perasaannya ketika melihat foto anaknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Denny Ilham, orang tua dari Puan Aina Hanun. Anak saya masuk insya Allah di
SMP Nurul Ilmi yang di Telana. Telana ya. Banyak juga ya di Telana ke sini ya. Silakan. Ya kalau soal anak ya, kalau kita melihat anak kita, sudah jelas hati kita campur aduk gitu ya. Ada rasa cemas, ada rasa bahagia, rasa sayang, ya kan? Karena memang yang kita pikirkan pasti masa depan ya, dan apa yang sedang dia lakukan sekarang gitu. Apa yang Jadi sedang memang sekarang? campur aduknya luar biasa. Oke, baik. Lagi sehat kita bisa bahagia, tapi juga masih cemas. Masih Kalau cemas dia antara- ini, apalagi kalau dia sakit. Ya kan? Bagaimana ke depannya? Walaupun foto yang kita simpan biasanya kan foto-foto yang dia lagi bahagia gitu kan. Ya, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Terima kasih siapa? Pak Ilham. Oke, terima kasih Pak Ilham. Nah, baik. Ternyata perasaan itu bisa muncul kalau kita sering melihat dan merasakannya. Hanya saja di tengah kesibukan kita, kadang-kadang perasaan itu hilang. Pada saat bertemu, bukan perasaan sayang, tapi perasaan kesal, dongkol, dan marah. Oleh karena itu, cobalah kita yang pertama kali membuat kesadaran di dalam diri kita sebelum menyadarkan anak kita. Bapak Ibu sekalian, sudah sadar belum? Sudah sadar atau belum? Oke, sekarang saya minta katakan, saya sadar, saya sabar. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, saya kuat, saya hebat. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya sadar, saya sabar. Iya betul ya. Saya sadar, saya sabar. 1, 2, 3. Oke, sambil pegang dadamu. Saya sadar, saya sabar. Saya kuat, saya hebat. Insya Allah. Bang.